Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Miss Denti. Halo. Assalamualaikum. Nah, kali ini Miss Denti akan menyampaikan informasi tentang tematik PKN, subtema 3 dan subtema 4 di tema 2. Jadi Miss Denti mau berbagi informasi, berbagi pelajaran tentang PPKN, tematik PPKN, tema 2, subtema 3 dan subtema 4. Oke? Yuk kita belajar bersama. Nah, teman-teman, di sini sudah ada subtema 3, ini ringkasannya teman-teman ya, ringkasan dari subtema 3 PPKN. Nah, di sini ada bermain di lingkungan sekolah. Yuk kita baca bersama-sama. Nih, Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Jadi teman-teman, Miss Denti mau menjelaskan sedikit dari teks ini. Di sini dijelaskan bahwa ada seorang siswa bernama Benny. Benny datang tepat waktu. Nah, Benny ini kalau berangkat sekolah datangnya tepat waktu, tidak telat gitu ya. Tepat waktu dia berangkat sekolah. Lalu Benny juga memakai seragam sekolah dengan rapi, sehingga berangkat sekolah memakai seragam dan pakainya pakai rapi, seragamnya rapi, ikat pinggangnya rapi. Kalau pakai jilbab, jilbabnya juga rapi kalau perempuan gitu ya. Lanjut, Benny membuang sampah di tempat sampah. Jadi kalau Benny habis jajan di kantin atau Benny habis selesai makan bekal di sekolah atau makan siang, kalau ada bungkusnya, bungkus makanan itu dibuangnya di mana? Di tempat sampah. Jadi nggak boleh buang bungkus makanan itu di tangga, di lantai, itu nggak boleh teman-teman. Buangnya di tempat sampah, mau dimanapun, mau di rumah, di sekolah, dimanapun, kalau mau buang sampah harus di tempat sampah. Oke ya. Dan ini Benny mematuhi aturan di sekolah. Jadi kalau Benny di sekolah, maka Benny harus mematuhi peraturan di sekolah. Apa saja peraturan di sekolah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Peraturan di sekolah itu ada apa? Pertama, datang tepat waktu. Ke sekolah gak boleh bawa HP. Di sekolah harus baik sama temennya, menghormati guru. Kalau ada PR, mengerjakan PR di rumah. Belajar sama teman-teman yang baik. Apalagi aturan di sekolah? Ada yang tahu? Aturan di sekolah lainnya adalah saat belajar di kelas tidak boleh gojek, nggak boleh rame, harus memperhatikan pelajaran. Itu salah satu peraturan di sekolah. Oke teman-teman. Nah, di sini ada soal. Ya. Tulislah tata tertib di sekolahmu. Nah, teman-teman ingat nggak waktu kita belum corona, waktu masih sekolah, apa saja peraturan di sekolah? Tata tertibnya apa saja ya? Ini bisa kita isi tadi sudah. Berangkat sekolah tepat waktu. Harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Harus memperhatikan pelajaran saat jam belajar. Tidak boleh membantah atau marah-marah kepada guru. Kalau ada jadwal piket, harus piket di sekolah. Nggak boleh, nggak mau piket, nggak mau bersih-bersih, harus piket dan bersih-bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu ya teman-teman ya. Jadi di subtema 3 ini adalah bermain di
lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekolah itu ada peraturan dan tata tertibnya yang harus dipatuhi. Ada peraturan di sekolah, tidak boleh dilanggar, karena kalau melanggar peraturan di sekolah itu tidak baik. Oke, lanjut sekarang di subtema 4. Nah, ini sudah. Nah, tema 2, modul tema 2 ini subtema 4 ya. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Oke, kita baca bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Ya. Lalu, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Di bawahnya. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Maafkan kami, Bu. Ini ya. Ini dulu. Setelah dibaca, maka Miss Dendi akan menginformasikan sedikit penjelasan tentang subtema 4, bermain di tempat wisata ini. Oke. Nah, ini ada teks. Ini ada Beni. Beni bertanya kepada Dayu dan Lani. Oke, Beni bertanya, Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Nah, teman-teman, di sini ada sampah. Nah, ini Beni bertanya sama teman-temannya, apakah ini sampah kalian, teman-teman? Lalu jawaban dari teman-temannya Beni, yaitu Dayu dan Lani, kalau ini bukan sampahnya. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Dan Beni juga menjelaskan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, teman-teman tahu nggak tempat umum itu apa saja? Tempat umum itu ada tempat wisata, ada masjid. Ya, jadi di masjid, di tempat wisata, di tempat umum lainnya, di pom bensin juga tempat umum tuh tidak boleh buang sampah sembarangan. Harus di mana buang sampahnya? Di tempat sampah ya. Karena nanti kalau sampah dibuang sembarangan, kalau nanti dibuang di selokan, nanti sampahnya itu bisa menutup air di selokan sehingga bisa menyebabkan banjir. Dan nanti kalau buang sampah sembarangan menumpuk di suatu tempat, nanti bisa menimbulkan bau busuk dan ada lalat-lalat yang berserakan yang bersama dengan sama berserakan itu, jadi nggak baik. Harus di tempat sampah, buang sampah ya. Jadi tempat umum itu ada apa aja tadi teman-teman? Ada masjid, ada pom bensin, ada tempat wisata. Tempat wisata di Boyolali itu ada apa? Ada Telatar, ada di Selo, dan masih banyak lagi. Oke. Dan ini juga dari ibu guru menyampaikan ke murid-murid bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan juga kalau kita ke pantai, peraturannya di pantai adalah kita nggak boleh deket-deket pantai, nggak boleh deket-deket air. Kenapa? Karena bisa kena ombaknya. Ombaknya pantai itu deras sekali, bahaya sekali. Harus bersama orang tua atau orang dewasa yang menemani kita. Jadi ingat-ingat ya, teman-teman, suatu saat kalau corona udah selesai, teman-teman berwisata ke pantai, diingat-ingat nggak boleh deket-deket air di pantai, karena ombak dari pantai itu bisa menyeret teman-teman ke tengah-tengah pantai, sangat berbahaya. Jadi kalau mau deket-deket pantai harus ada orang tua atau orang dewasa yang nemenin teman-teman, oke? Nah,
Nih ya teman-teman ya. Nah dari Miss Dendi mungkin cukup sekian ringkasan dari tema 2, subtema 3 dan juga 4. Pesan dari Miss Dendi adalah teman-teman di rumah harus rajin belajar bersama orang tua dulu ya, karena sedang ada corona sehingga membatasi kegiatan di sekolah. Nggak bisa seperti biasanya, harus stay safe di rumah dulu dan teman-teman harus jaga kesehatan. Kalau terpaksa keluar rumah harus pakai masker. Dan kalau di rumah harus sering cuci tangan juga pakai sanitizer. Pesan yang lain adalah saat di rumah tidak boleh marah-marah sama orang tua, harus baik sama orang tua, harus manut sama orang tua. Oke, siap ya. Dan juga pesan dari Miss Dendi satu lagi ya, di rumah teman-teman kalau main HP dibatasi sehari 1 jam aja ya, biar matanya nggak rusak. Jadi PR buat teman-teman, kalau di rumah main HP sehari maksimal 1 jam HP-nya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari Miss Dendi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Miss Dendi. Terima kasih ayah bunda untuk kerjasamanya. Semoga wabah corona ini segera berakhir dan bisa segera berangkat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.